Apakah mereka itu kalau seandainya ada di antara mereka yang membutuhkan sesuatu, mereka dengan mudah mengambil kebutuhannya di rumah saudaranya? Apakah begitu? Sudah begitu hubungan di antara pengikut kami Ahlul Bait, bahwa apakah kalau seandainya ada pengikut Ahlul Bait yang dalam keadaan perlu, kemudian dia mengambil uang dari saku, ini bahasanya begitu, dari saku saudaranya, apakah sudah seperti itu hubungan di antara mereka? Jadi kalau kita lihat satu pemimpin dalam rangkaian pemimpin yang ada di poros imamah dan poros hidayah ini, itu mereka itu termarginalkan, mereka terpinggirkan, mereka itu kalah dikarenakan tidak ada pengikut yang setia. Di zaman Imam Al-Baqir alaihissalam, kan kita tahu kan zaman Imam Bakir, Imam Ja'far Shadiq itu seakan-akan pentas keislaman itu dikuasai oleh dua orang ini, karena semua berporos kepada dua orang ini secara keilmuan loh ya, secara keagamaan, keislaman. Betul yang berkuasa adalah Bani Umayyah, kemudian terjadi perpindahan dari Bani Umayyah ke Bani Abbas. Tapi orang-orang ini tidak bisa dipungkiri menjadi rujukan umat untuk masalah keislaman. Dan di mana-mana disebut nama Al-Baqir, nama As-Shadiq, ya sampai ribuan murid mereka. Jadi dalam hal keagamaan dan keislaman mereka adalah orang-orang yang berkuasa, menguasai umat. Sampai-sampai para pengikut mereka ini berkata begini, seakan-akan ayo sudah kita bangkit sudah, ayo sekarang waktunya Anda memimpin. Seakan-akan mereka berkata begitu kepada Al-Baqir, kepada As-Shadiq alaihissalam. Kita lihat, inna ashabana, ini dikatakan kepada Al-Baqir, inna ashabana bil Kufa ya jamaah katsira falau amartahum la ata'uka wattaba'uka. Tinggal tunggu titahmu, tinggal tunggu isyaratmu, perintahmu. Kalau kau ngomong A, mereka semuanya akan ikut. Sama imam dites. Ini lihat tesnya ini ya. Ini supaya kita bahwa apakah kita ini sudah dekat dengan era Imam Mahdi atau belum. Dan sebenarnya panjang dekatnya itu sepenuhnya bergantung kepada kita. Ya. Jadi kegaiban ini karena kita, kemunculan juga kalau kita berubah. Umat manusia ketika seperti ini ya gaib. Ketika ini tidak berubah ya tetap gaib. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi ketika ini berubah, muncul dia. Jadi masalahnya itu kurangnya itu bukan di dia, di kita. Dan sebenarnya ketika kita disebut sebagai penanti dan dia ini nanti, sebenarnya kita sedang menzalimi Imam Mahdi. Enggak, pada hakikatnya dia yang menanti. Kita ini dinanti perubahan kita. Ya. Dan ini adalah fakta dan realita, ini bukan bahasa puisi ini. Emang Imam Mahdi belum siap? Jadi kalau ditanya yang siap itu Imam Mahdi atau kita? Ya pasti yang siap dia, kita yang belum siap. Kalau kita siap ya dia pasti muncul. Nah, kita lihat ini. Jadi ketika seakan-akan semua masyarakat waktu itu merujuk kepada As-Shadiqain atau Al-Baqirain, ya As-Shadiq Imam Bakir dan Ja'far Shadiq alaihissalam, sampai-sampai pengikut mereka berdua mengatakan, loh ini kamu tinggal memberikan perintah, mereka akan taat, mereka akan tunduk, akan mengikuti. Dan saatnya kamu memimpin ini, Ahlul Bait yang memimpin. Bagaimana Al-Imam Al-Baqir alaihissalam menjawab tawaran ini? Cuma dites begini,
yaji'u ahaduhum ila kisi akhihi fayakhudha minhu hajata. Yang kamu katakan mereka itu adalah kelompok yang besar yang siap taat kepadaku. Apakah mereka itu kalau seandainya ada di antara mereka yang membutuhkan sesuatu, mereka dengan mudah mengambil kebutuhannya di rumah saudaranya? Apakah begitu? Sudah begitu hubungan di antara pengikut kami Ahlul Bait? Ini kan tentu bahasa kiasan, bahwa apakah kalau seandainya ada pengikut Ahlul Bait yang dalam keadaan perlu, kemudian dia mengambil uang dari saku, ini bahasanya begitu, dari saku saudaranya, apakah sudah seperti itu hubungan di antara mereka? Yaji'u ahaduhum ila kisi akhihi fayakhudha minhu hajata. Apakah mudah satu itu mengambil kebutuhannya dari yang lain? Apakah sudah seperti itu di antara mereka pengikut kami? Kata orang yang memberikan tawaran tadi, lah, enggak, belum sampai seperti itu. Ini jawaban Imam Bakir yang benar. Fahum bidimaihim abkhal. Kalau untuk harta saja mereka tidak berbagi, bagaimana mereka akan berbagi darah? Bagaimana ada orang yang mau mengorbankan dirinya untuk saudaranya? Kalau untuk uang saja mereka pelit, terhadap darahnya lebih pelit lagi. Artinya tidak ada yang mau berkorban. Ya, ajib. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang betul-betul layak disebut sebagai penanti Al-Mahdi adalah mereka yang ada di poros perlawanan ini, yang mereka sudah tidak pelit dengan darah mereka untuk saudara mereka. Ada contohnya, walaupun belum banyak tapi ada.